Mahasiswa kan setiap tahun pasti berganti. Betul. Apalagi sasaran utama saya kan mahasiswa tingkat akhir. Ketika mereka udah wisuda, saya kehilangan jejak. Mahasiswa yang ada ketika tahun 2008 saya masuk Islam itu sampai 2009 sebelum saya hijrah berapa bulan, saya coba deketin mereka lagi. Tapi ternyata susah. Karena apa? Karena ya itu tadi perbedaan antara Islam sama Kristen. Kalau di Islam itu kita tuh cuma mendakwakan saja, tidak mentargetkan. Nabi Muhammad saja tidak bisa mengislamkan Habib Tholib. Iya. Habib Tholib pamannya, Abu Jahal pamannya Nabi. Pamannya. Ya kan? Tapi apakah Nabi Muhammad bisa mengembalikan mereka ke Islam? Tidak bisa. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansyah Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik yang datang dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu tentang mualafnya salah seorang misionaris Kristen daripada Kristen Mormon. Nah, sebelum kita membahas video tersebut, kami ingin menyampaikan beberapa pesan kepada pemirsa yang dirahmati Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, buat terus, perteguh terus keimanan kita di dalam agama Islam, karena hanya agama Islam sajalah agama yang paling benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Hal ini terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat ke-33. Yang mana di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang mana artinya adalah dialah yang telah mengutus rasulnya yang membawa petunjuk dan membawa agama yang benar yang akan dimenangkan di atas agama yang lain walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Pemirsa yang dirahmati Allah, orang musyrik ini maksudnya adalah orang yang menyekutukan Allah, orang yang mengatakan Allah itu lebih daripada satu. Kemudian orang yang mengatakan ataupun meminta bantuan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi perkuat terus, perteguh terus keimanan kita dalam ajaran agama Islam. Nah, kemudian kami ingin menyampaikan bahwasanya apakah itu Kristen Mormon? Kristen Mormon ini adalah salah satu Kristen, salah satu sekte Kristen
Namun Kristen Mormon ini termasuk Kristen yang Unitarian ataupun mengesahkan Tuhan ataupun Allah. Kristen Mormon ini mengatakan bahwasannya Allah itu satu dan Yesus Kristus itu adalah utusan Allah, yang mana berbeda dengan ajaran Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Sedangkan di dalam Kristen Katolik, mereka mengatakan Tuhan itu satu tetapi memiliki 3 pribadi ataupun Tritunggal, yaitu Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu kesatuan katanya. Sedangkan Kristen Protestan, perlu kita ketahui Kristen Protestan ini didirikan oleh Martin Luther pada tahun 1517 Masehi karena memprotes kebijakan daripada Kristen Katolik Roma. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Kristen Protestan ini mengatakan Tuhan itu satu, tetapi Tuhannya adalah Yesus Kristus. Mereka mengatakan Allah menjadi manusia dan Tuhan itu dan manusia itu adalah Yesus Kristus dan dialah yang menjadi Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari ketiga Kristen ini ternyata mempunyai akidah yang berbeda. Mereka memiliki akidah yang berbeda ketiga Kristen ini. Di dalam agama Islam, walaupun banyak terdapat mahjab ataupun sekte di dalam ajaran Islam, tapi akidahnya tetap satu, yaitu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, dan Allah itu adalah satu, esa maupun tunggal. Clear. Bahkan sampai ke Syiah memiliki akidah yang sama. Yang terjadi adalah perbedaan di ranting-rantingnya saja atau di furuk-furuknya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita perhatikan, yang mendekati ajaran Yesus yang sebenarnya yang terdapat di dalam Alkitab ini adalah ajaran Mormon, adalah Kristen Mormon. Karena Kristen Mormon mengatakan bahwasannya Yesus itu adalah utusan Allah. Ini sebagaimana terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Yang mana di dalam kitab tersebut Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, namun yang menjadi perbedaannya adalah Kristen Mormon ini tidak mempercayai kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal terdapat di dalam Alkitabnya yang mana mengatakan bahwa ada nabi setelah Yesus Kristus. Ini pesan Yesus kepada murid-muridnya. Ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 13. Yang mana bunyi ayat tersebut adalah lebih kurang. Yesus Kristus berkata, masih banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu, namun sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jelas sekali.
Ia mengatakan apa yang didengarkannya itulah yang ia katakan, dan ia akan memberitakan kepadamu tentang hal-hal yang akan datang. Nah, jelas sekali Yesus Kristus mengatakan bahwasannya ada yang akan membawa, ada nabi yang akan datang setelah beliau. Namun pemirsa yang dirahmati Allah, kaum Kristiani menyangkal kedatangan nabi setelah Yesus karena mengatakan bahwasanya itu Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu berbeda dengan Roh kebenaran. Karena Roh kebenaran ini dikatakan itu ia akan yang didengarkannya itulah yang akan ia katakan. Itu terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13-nya. Yang didengarkannya itu yang akan ia katakan. Berarti Roh kebenaran ini mendapat wahyu lalu menyampaikannya kepada orang lain. Mengapa dikatakan roh? Karena pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasanya kita ini memiliki dua materi, yaitu materi rohani dan jasmani. Jasmani ataupun jasad kita ini tanpa roh akan membusuk. Tapi ketika ada roh di dalam jasad ini, maka dia dapat bergerak, bisa berjalan ke sana kemari. Maka dikatakan roh kebenaran, roh yang membawa kebenaran. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, apabila Yesus mengatakan namanya si Fulan, maka akan banyak orang membuat nama seperti yang dikatakan oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan roh kebenaran. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kesalahan Kristen Mormon adalah tidak mempercayai kedatangan Nabi Muhammad. Sedangkan ajarannya sangat sesuai dengan ajaran Yesus yang terdapat dalam Alkitab. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya kembali lagi, tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Oleh karena itulah, perkuat dan perteguh terus keimanan kita. Jangan ragu, hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk memperkuat dan mempertebal keimanan kita, marilah kita saksikan video tentang alatnya salah satu misionaris daripada Kristen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Kristiono. Saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Seperti kata Mas Asep tadi, saya lahir dari keluarga Islam. Tapi suatu ketika di tahun 1998, jadi ketika saya usia sekitar 14 atau 15 tahun, saya murtad dari Islam. Kemudian saya memeluk Kristen Mormon atau Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Tapi selama di gereja saya memperdalami tentang Islamologi. Jadi saya lebih banyak mengenal Islam itu di gereja, bukan di masjid atau saya memang dulu sekolah madrasah sanawiyah, tapi ibaratnya Islam saya saat itu cuma Islam kulitnya saja. Saya mengenal Islam tidak secara mendalam sehingga akhirnya saya bisa murtad gitu. Tapi ketika saya memperdalami Islamologi, kemudian saya sejak tahun 2001 itu saya meneliti tentang Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, selain Taurat, Injil, Al-Quran, di Kristen Mormon kan ada 4 kitab suci juga, ya kan? Selain Alkitab ada kitab Mormon,
ada ajaran dan perjanjian, sama mutiara yang sangat berharga. Jadi 4 kitab suci ini saya komparasi dengan Taurat sama Al-Quran ya. Taurat dalam hal ini Taurat sama Injil yang asli kan tidak ada, sehingga adanya kan Bible itu tadi kan, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi alhamdulillah berkat penelitian itu hampir 11 tahun kemudian, tahun 2008 saya memeluk Islam lagi gitu. Jadi daya Islam saya peroleh di gereja. Dan sejak 2009 saya hijrah ke Jakarta. Salah satu ini saya adalah menulis buku. Alhamdulillah udah 2 buku yang udah saya terbitkan. Buku pertama berjudul Mencari Jejak Iman Ibrahim Al-Hanif. Buku yang kedua, Benarkah Al-Quran Bukan Firman Allah. Sekarang insya Allah karena kemarin pandemi, jadi penerbitan buku ketiga sama program yang lain sempat stagnan, tapi berhubung sekarang alhamdulillah kondisi udah mulai normal, saya mulai persiapan untuk menyelesaikan dan penerbitan buku yang ketiga. Buku yang ketiga berjudul Rasulullah Muhammad SAW, Sang Penolong Lain yang Dijanjikan oleh Yesus Kristus. Nanti kita bedah buku yang ketiga ini, insya Allah. Oh, Masya Allah ya, belum apa-apa kita kayaknya penasaran nih dengan kisahnya nih. Dari murtad, terus jadi mu'alaf, sekarang jadi aktivis. Nah, ada yang ketinggalan, sahabat ngaji cerdas, Pak Anton ini cicitnya, cucunya ya, cucunya kiai. Kenapa bisa murtad? Nanti tolong dijelaskan ya. Ini sebentar. Nah, ini tadi ada yang tadi nanti tolong dijelaskan kenapa ya? Karena ini kan cucunya kiai, kok bisa murtad? Nanti tolong dijelaskan. Sahabat ngaji cerdas mungkin perlu tahu nih. Terus satu lagi tadi apa Kristen Mormon ya? Barangkali ada sahabat ngaji cerdas yang agak asing nih. Apa sih Kristen Mormon dan Kristen yang pada umumnya untuk apa tuh, Pak Anton? Jadi gini, berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan kan saya sejak 2009 juga sering menanganin orang-orang yang murtad dari Islam. Begitu pula berdasarkan penelitian saya belum menemukan orang yang murtad dari Islam karena dia menemukan kesalahan dalam Al-Quran. Bukan. Tapi orang yang murtad itu karena mereka ada faktor X. Faktor X itu seperti bisa keluarga yang broken home, bisa karena masalah pendidikan, masalah ekonomi dan sebagainya. Seperti saya memang cucu kiai ya, tapi di sini Islam yang saya pelajarin mungkin Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi mungkin memang saya menghormatin mazhab-mazhab yang lain, ritual yang lain, tapi dalam hal pengalaman saya ternyata saat itu Islam yang saya pelajarin itu tidak bersumber dari akidah yang kuat. Saya berislam karena orang tua saya Islam gitu. Kemudian ada salah satu ritual yang sering diajarkan kepada saya. Jadi kakek buyut saya ini namanya Kiai Parse. Dia di Malang, Jawa Timur itu dijadikan nama jalan. Jadi kalau misalnya ke daerah Kecamatan Kedung Kandang itu ada jalan Kiai Parse. Jadi otomatis beliau di masa hidupnya adalah seorang kiai yang terkenal ya. Jadi memang tokoh di sana, dan berapa keturunannya itu di daerah Bulu Lawang, daerah Bumiayu dan sebagainya itu mendirikan pesantren-pesantren juga gitu. Nah, jadi setiap malam Jumat Legi saya itu sama keluarga diminta untuk ke kuburan beliau, ke makam beliau, membaca sholawat naria mulai dari subuh sampai dari maghrib sampai subuh saya di kuburan, zikir seperti itu, puasa mute dan sebagainya yang ini kan kalau saya pelajarin ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya, walaupun di sini mungkin ada khilafiyah dan sebagainya itu. Yang kedua, karena bapak saya poligami. Ketika bapak saya poligami, kemudian tahun 95 ketika saya kelas 5 SD itu bapak ibu saya cerai. Nah, saat itu saya disitulah saya mulai merasakan bahwa keluarga yang utuh, keluarga yang bahagia, tapi sejak orang tua cerai kami terpisah belas, jadi saya ikut ibu tiri, jadi anak jalanan gitu kan. Kemudian orang Islam pada saat itu tidak peduli dengan saya gitu. Jadi ada faktor itu tadi gitu. Sedangkan orang Kristen itu mereka merangkul, penuh kasih gitu. Pada saat itu? Iya, pada saat itu. Sedang Bapak rapuh ya? Iya, jadi tahun 98 ketika saya butuh sosok keluarga baru ya yang menaungin, justru orang Islam di orang-orang sekitar saya saat itu tidak peduli gitu. Cuek. Sedangkan Kristen memang agama kasih, dalam arti mereka ini
memang ada para misionarisnya yang mereka datang kepada orang-orang Islam yang mereka mungkin butuh ekonomi, butuh kasih sayang seperti itu gitu. Itu gitu. Bisanya orang-orang Kristen itu yang memurtadkan Pak Anton itu bisa melihat peluang Pak Anton lagi rapuh atau apa, itu dari mana itu Pak? Jadi ini ya, jadi saya juga misionaris ya gitu kan. Dulunya. Ya, jadi saya dulu misionaris dan saya misi Injili saya kan di mahasiswa gitu kan. Dan targetnya hampir 60 orang lebih saya ateiskan atau saya murtadkan. Di gereja itu diajarkan untuk menjadi semacam terang dunia, pelita. Jadi bagaimana seorang Kristen itu harus menghadirkan kasih kepada seluruh manusia. Jadi ada hukum yang terutama. Jadi hukum yang terutama itu bagaimana kita mengasihi Allah. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi gitu kan. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Itu ada dalam hukum Taurat dan hukum Injil ya gitu. Hukum terutama ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ini kalau di Islam sebenarnya ada hablum minallah, hablum minanas gitu. Jadi ada semacam kesatuan ajaran di situ. Tapi di gereja itu memang ada beberapa orang yang mereka ini dididik menjadi seorang misionaris yang tugasnya untuk mengembala domba-domba yang tersesat ini. Ada metodenya dan sebagainya. Jadi biasanya mereka hadir kepada orang-orang yang memang menjadi target. Kalau kayak saya lebih fokusnya kepada orang-orang mahasiswa yang aktivis dakwah kampus. Saya dekatin, saya ateiskan atau saya murtadkan. Ada juga misionaris yang dia sasarannya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat. Jadi ada spesialisasi sendiri. Oh gitu. Jadi ada job desk-nya masing-masing ya. Ada kategori itu. Ini orang pengusaha yang atau orang lagi miskin gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir misionaris itu senjatanya cuma mie instan saja, tidak gitu. Jadi beragam strategi pemurtatan. Jadi ada yang di pedesaan gitu ya. Di pedesaan, di pedalaman. Langsung kalau di sini kalau pandemi ini saya kurang lihat, tapi ketika sebelum pandemi ada Saksi Yehova ini yang paling gencar melakukan pemurtatan door to door. Jadi di Taman Menteng, di Bintaro Sektor 1 kolam renang, di BSD dulu di Pasar Segar mereka juga ada kios. Jadi mereka mendatangin. Jadi Saksi Yehova ini yang paling aktif melakukan kristenisasi di lapangan. Jadi dia pakai buku Menara Pengawal sama Sedarla. Setiap ada kayak saya di Pasar Segar nih, saya sempat tinggal di Pasar Segar selama berapa tahun ya. Nah, itu mereka petugas kebersihan, cleaning service, mereka datengin, mereka ajarin tentang Saksi Yehova tadi. Nah, kalau di Islam kan jarang, Ustadz Kiai paling mereka ceramahnya mungkin di mimbar-mimbar, tapi jarang sekali datang ke lapangan. Kemarin baru viral seorang Ustadz pakai juga gamis, kemudian datengin orang-orang anak pang ya kan, dikasih baju muslim itu kan baru viral kemarin. Lah di gereja tuh ratusan tahun metodenya kayak gitu. Jadi memang kita perlu bagaimana aktivis dakwah itu terjun ke lapangan. Gitu. Jadi saat itu kenapa saya bisa murtad? Ya tadi faktor pertama akidah yang belum kuat. Yang kedua usia saya 14-15 tahun berkeluarga broken home ini membuat labil secara jiwa gitu. Tapi ketika saya didekatin oleh orang Katolik, oleh orang Protestan, basic saya kan sejelek-jeleknya saya awam-awamnya saya itu kan madrasah sanawiyah gitu kan. Kemudian ketika saat itu saya pernah membaca bukunya Kiai Bahaudin Mudori tentang dialog ketuhanan Yesus. Jadi Kiai Baha dialog dengan Antonius Widuri orang Katolik sekitar 9 hari dialog, akhirnya Antonius Widuri masuk Islam. Nah, dari buku dialog ketuhanan Yesus itu saya tahu kelemahan dari Katolik sama Protestan. Intinya mereka menuhankan Yesus, sedangkan orang Islam tidak menuhankan Yesus. Gitu. Perbedaannya di situ. Iya, salah satu perbedaan utama gitu. Tapi akhirnya saya ketemu dengan adik angkat saya, namanya Dadang Wijono, seorang Cina ya. Dia dari gereja Yesus Kristus dari orang suci zaman akhir. Nah, akhirnya saya masuk ke situ, ke Kristen Mormon tadi. Gitu.
Kenapa kok bisa masuk? Mungkin banyak orang yang mereka nggak tahu apa itu Kristen Mormon ya, jarang itu gitu, jarang tahu. Jadi intinya kekristenan itu terpecah menjadi banyak. Nah, berbeda dengan Islam. Di Islam ini suatu contoh sama-sama Imam Syafi'i, mazhabnya. Ada Muhammadiyah, ada NU. Paling seputar perdebatannya sholat subuh pakai kunut atau tidak pakai kunut. Iya, khilafiyah. Apakah sholat subuhnya sah? Sah. Nah, kemudian apakah kita pakai surat Al-Fatihah itu bismillahnya dikerasin atau dipelanin, ya kan? Tapi tidak mengurangi makna kebenaran dari Al-Fatihah itu sendiri. Itu di Islam. Gitu loh. Kecuali kalau misalnya Islam dengan Syiah memang udah di luar Islam. Akidahnya beda kan? Islam dengan Ahmadiyah ya nggak bisa, karena mereka ini sempalan-sempalan yang ngaku Islam tapi ajarannya tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tapi kok di gereja itu beda gereja, beda baptisan, beda doktrin keimanan, dan itu terpecah menjadi ratusan sekte seperti itu. Kalau di Islam tuh bukan khilafiyah lagi ya? Ya, kalau di Kristen bukan khilafiyah lagi, udah bener-bener secara tauhid udah beda gitu ya? Ya, doktrin iman juga beda gitu. Jadi kenapa kok saya lebih tertarik ke Mormon pada saat itu? Yang pertama, kalau Katolik sama Protestan itu kan Trinitas, Tritunggal. Mereka mengatakan bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus satu pribadi yang tunggal. Jadi satu kesatuan Allah Bapa 100% kayak Yesus nih, 100% manusia, 100% Allah. Bagi saya ini sesuatu yang membingungkan gitu kan. Kok orang Kristen aja menjelaskan tentang Trinitas kepada orang Kristen jelimetnya setengah mati gitu, apalagi kepada orang lain. Sedangkan Mormon itu mengatakan bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang tunggal. Mereka punya satu misi. Jadi satu kesatuan ini bukan satu kesatuan entitas pribadi, tapi lebih kepada misi untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, di sini dasarnya apa? Dasarnya adalah kisah Yohanes membaptis Yesus. Yohanes Pembaptis itu Nabi Yahya. Yesus itu adalah Isa Al-Masih gitu kan. Jadi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di dalam air, ada burung merpati di langit yang melambangkan Roh Kudus, dan ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, ikutilah dia. Jadi di sini disimpulkan bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus 3 pribadi yang berbeda, bukan satu gitu. Jadi Yesus di dalam kolam air, Roh Kudus di langit, dan suara dari surga yang melambangkan Allah. Itu yang menurut saya lebih logika ya. Kemudian saya mengikuti doktrin iman Unitarian, bukan Tritunggal kan. Kalau Unitarian ini meyakini bahwa Allah itu esa gitu. Dasarnya adalah Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal, ihdinas sirotol mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Mereka telah mengenal Engkau di sini adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar berartinya tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, gitu kan. Dan mereka telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus yang telah Engkau utus berartinya Yesus utusan Allah. Yesus itu Rasulullah. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Yesus Kristus sendiri dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Jadi sebelum adanya Islam, sebelum adanya Nabi Muhammad, kalimat syahadatnya mereka ya ini, gitu, bahwa mereka ngakui bahwa Allah itu esa dan Yesus Rasul. Lah saya walaupun saya Kristen, saya menganut Kristen yang ini, bukan Kristen yang menuhankan Yesus. Gitu. Itu. Perbedaan lainnya salah satunya di Katolik sama Protestan, mereka meyakini bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Jadi semua manusia ini sejak lahir membawa dosa waris Adam. Ketika mereka dibaptis, mereka meyakini Yesus sebagai juru selamat mereka, maka dosa mereka diampunin. Beda dengan Islam. Kalau Islam bagaimana keyakinan tentang dosa? Ya harus kita tebus sendiri. Iya kan? Iya. Seorang manusia harus menebus dosanya sendiri, bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Nanti di hari akhir kita akan dihisap. Iya. Ketika kebaikan kita lebih banyak, maka kita akan masuk surga. Ketika keburukan kita, kejahatan kita, dosa-dosa kita lebih banyak, maka kita akan masuk ke neraka.
Konsep itulah yang ada dalam Mormon. Agak mirip-mirip ya sama Islam ya. Ya, jadi Mormon tidak mengakui Yesus sebagai penebus dosa. Iya. Contoh lain lagi, di Islam minuman memabukkan haram nggak? Haram. Haram. Ya kan? Di Mormon minuman memabukkan haram. Jadi ketika kebaktian, ketika sakramen ya, jadi kan ada semacam ritual ya. Jadi bagaimana orang itu jemaat dikasih anggur sama roti tak beragi. Anggur melambangkan darah Yesus dan roti tak beragi ini melambangkan daging Yesus. Tapi karena di Mormon ini minuman memabukkan haram, bahkan kopi sama teh itu haram, jadi di gereja itu pakai air putih. Jadi sama dengan Islam. Nah, kemudian yang paling unik dan ini awalnya menjadi beban psikologis bagi saya keluar dari Islam karena benci poligami. Ternyata di Mormon poligami diperbolehkan. Itu yang jadi titik balik mungkin ya, bukan? Iya, jadi di situ akhirnya saya mempelajari. Saya kan dulu berpikir gini, bapak saya poligami, hidup kami berantakan, keluarga kami terpecah belah, sehingga saya berpikir bahwa poligami menyengsarakan hidup. Pada waktu itu mikirnya ya? Mikirnya kayak gitu. Sehingga akhirnya kebencian saya terhadap bapak, kebencian saya terhadap poligami berujung kepada kebencian saya kepada Nabi Muhammad. Saya berpikir Nabi Muhammad ini tukang kawin, anak kecil juga, Aisyah umur berapa udah dinikahin, gila sek. Masa seorang Nabi yang tukang kawin, yang gila sek, saya bisa mengakui dia sebagai Rasul saya, sehingga saya lebih memilih kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat gitu. Tapi ternyata fitnah-fitnah terhadap Nabi Muhammad ini sengaja diciptakan oleh musuh-musuh Islam, sehingga supaya orang Islam sendiri benci poligami, benci bendera Rasul dianggap bendera teroris gitu kan, seperti ini gitu. Jadi selama 11 tahun saya kaji tentang Nabi Muhammad. Di gereja saya Mormon poligami diperbolehkan. Otomatis saya melihat pasti ada manfaat dari poligami, plus minusnya ya. Walaupun sampai sekarang saya nggak berani poligami gitu kan. Tapi perlu diluruskan dulu nih, khawatirnya nanti sahabat ngaji cerdas nanti benci juga dengan poligami. Nanti mohon diluruskan Pak ya, pandangan tentang poligaminya. Jadi gini, poligami kan perintahnya kalau kita itu diperbolehkan untuk 2, 3 atau 4 ya kan? Tapi kalau kita merasa tidak bisa berlaku adil, mending 1 gitu. Saya pun pernah pengalaman ketika saya ingin poligami, calonnya sudah ada nih. Saya berpikir gini, anak saya saat itu baru 2 kan. Kalau seandainya nanti saya mengalami, saya selalu ingat kepada ibu saya ketika saya bilang, Bu, saya mau nikah lagi bagaimana? Yang dipesankan oleh ibu saya 1, Anton, ingat bagaimana kamu kecil, bagaimana saudara-saudaramu yang lain kecil, hidupnya kayak apa. Saya harus putus sekolah, adik saya, abang saya juga putus sekolah, saya kan anak yang kedua kan. Di situ harusnya melihat, oh iya, manfaat sama mudorotnya poligami bagi saya lebih banyak mudorotnya. Saya khawatir nanti karena poligami akhirnya saya cerai dengan istri dan sebagainya, sehingga saya memilih sampai sekarang lebih baik saya tidak poligami. Tapi zaman Rasul berbeda, jangan melihat zaman Rasul itu dengan pemikiran kita yang sekarang gitu. Kadang-kadang kan kita tuh melogikakan zaman dulu dengan zaman sekarang gitu kan. Kemudian ingat, Rasulullah sendiri itu apakah langsung poligami? Enggak. Ketika Rasul dengan Siti Khadijah itu kan nggak poligami, monoteisme kan, monogami kan gitu. Jadi baru setelah Siti Khadijah wafat, beliau menikah lagi. Ketika beliau menikah lagi itu ada banyak kisahnya dengan si A, dengan ada yang orang dari Yahudi dari sebagainya, itu ada manfaat-manfaat sejarahnya, perannya itu. Jadi intinya kalau ingin mengkaji poligami jangan harus inilah, karena saya dulu sangat membenci poligami dan karena membenci poligami saya sampai murtad dari Islam loh, ya nggak setengah-setengah ini kan. Kalau orang lain kan dia benci poligami tapi nggak sampai murtad, tapi saya kan murtad gitu. Tapi selama di gereja saya analisis, Nabi Ibrahim pun poligami, gitu kan. Jadi intinya dari proses itu akhirnya saya justru ketika saya di gereja saya menerima ajaran poligami itu, walaupun saya sampai sekarang merasa saya tidak mau menerapkannya karena bagi saya saat ini poligami itu ada lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Bagi Pak Anton. Bagi saya pribadi gitu. Kok bagi orang lain silakan yang mampu ya. Gitu. Intinya gini Pak, perlu diluruskan. Poligami ini kan syariat.
Iya. Silakan yang mau melaksanakan, yang mampu. Kalau yang tidak mampu ya jangan membenci syariatnya. Begitu ya Pak ya? Jadi intinya tuh paling tepat adalah itu. Jadi oke lah, yang salah itu bukan ajaran poligaminya. Yang salah adalah pelakunya. Gitu. Jangan kalau misalnya rumah tangga bapak saya, ibu saya berantakan kemarin mungkin karena almarhum bapak saya saat itu gitu. Dulu saya sangat benci, sangat dendam, tapi alhamdulillah sekarang saya dalam proses waktu bisa memaafkan kesalahan bapak saya. Jadi jangan membenci syariat tadi. Karena apa? Salah satu strategi misionaris itu sebenarnya tidak memindahkan orang Islam ke Kristen saja gitu atau ke agama lain. Tapi jadikanlah orang Islam itu tetap Islam, tapi pemikirannya itu udah bukan Islam lagi. Suatu contoh, poligami dibenci padahal itu syariat Allah. Orang Islam mengatakan semua agama sama. Hati-hati bagi Anda orang Islam yang mengatakan semua agama sama, Anda telah mengingkari ayat Allah. Wah, subhanallah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran jelas ditegaskan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Itu berapa ayat loh dalam Quran, ya kan? Tapi ketika orang mengatakan semua agama sama, tujuannya baik, berarti Anda tambah sadar mengingkarin firman Allah tadi. Pluralisme jadinya ya? Iya. Jadi orang Islam nggak perlu dikeluarkan dari Islam. Itu strategi saya selama jadi misionaris seperti itu. Indikasinya adalah Islam KTP ya? Iya, Islam KTP, Islam abangan, itu. Sekarang orang Islam dengar azan, suara masjid, suara yang lain dianggap kayak gonggongan anjing. Pakai gamis, pakai jilbab, budaya Arab. Teroris dan sebagainya. Bendera Rasul dianggap bendera teroris. Jadi orang Islam justru sangat benci terhadap syariat Islam itu sendiri, sangat benci terhadap simbol-simbol Islam. Itulah yang aneh gitu. Kalau semua agama sama, saya nggak perlu saya Islam, saya Kristen, saya Yahudi atau apa terserah saya kan semua agama sama. Tapi kan itu menurut Anda, tapi menurut Allah Islam adalah satu-satunya agama yang benar gitu. Orang Kristen pun ketika saya di Mormon, saya merasa bahwa gereja Mormon itu adalah gereja yang paling benar. Padahal orang-orang Katolik, orang-orang Protestan menganggap gereja Mormon itu gereja sesat. Seperti itu. Jadi memang wajar kita sebagai seorang pemeluk agama meyakinin bahwa agama kita yang paling benar. Itu sesuai ajaran kita ya, sesuai secara syar'i, secara akidah. Tapi kita dengan agama lain harus menghormatin gitu. Seperti itu. Kembali lagi ke tadi Pak. Kan saking bencinya dengan Islam gara-gara poligami tadi, ajaran poligami. Selain itu ada lagi nggak yang Bapak lakukan waktu itu? Saya tahun 2002 bakal Al-Quran. Dibakar Pak? Iya. Jadi waktu saya Madrasah Sanawiyah kan punya Al-Quran, kitab Bukhari Muslim, ada sajadah, ada seperangkat alat sholat lah. Saya bakar 2002. Dengan alasan? Saya datang dari Cilegon pulang ke Malang karena saya pikir Al-Quran itu kitab setan. Semakin saya ingin mencari kekurangan Al-Quran, saya lihat Al-Qurannya nggak masuk akal. Banyak yang bertentangan dalam Al-Quran. Sehingga karena bencinya saya pulang, saya bakar. Keluarga saya kaget. Karena saat itu saya murtad tahun 98, tapi orang tua saya nggak tahu. Saya kan jarang di rumah. Kalau saya di rumah, mereka sholat, saya sholat. KTP saya tetap Islam, gitu kan. Jadi mereka nggak tahu kalau saya udah Kristen gitu. Ketika mereka tanya, kenapa Al-Quran kamu bakar? Saya udah Kristen, saya misionaris, kaget keluarga saya, gempar kan, karena yang lain santri jadi kiai, jadi ustaz, jadi penceramah, tiba-tiba ada salah satu keturunannya yang murtad, kan itu suatu pukulan berat bagi keluarga saya gitu. Jadi sejak saat itu keluarga ingin mengislamkan saya lagi gitu. Jadi ya itu tadi dosa terbesar saya membakar Quran tadi. Kemudian 60 orang lebih saya ateiskan, saya murtadkan seperti itu. Karena saya itu tipe orang yang ketika saya meyakini sesuatu saya akan memeluk itu sungguh-sungguh. Gitu. Ketika saya menjadi seorang misionaris, maka yang saya pikirkan hari-hari bagaimana saya bisa melakukan Injili, bagaimana saya menyelamatkan domba-domba tersesat ini. Sehingga makanya selama saya menjadi misionaris, saya lebih tertarik mempelajari misiologi daripada kristologi. Kalau kristologi kan hubungan Tuhan sama Yesus dan doktrin-doktrin seperti itu gitu. Tapi kalau misiologi kan strategi. Bagaimana kita ngadepin anak SMA, bagaimana kita memurtadkan anak mahasiswa, bagaimana kita memurtadkan anak jalanan, itu strateginya beda-beda, nggak bisa sama gitu. Itu yang saya pelajarin. Masih ingat sampai sekarang, Pak? Masih. Dan alhamdulillah itu sejak saya masuk Islam, saya selalu aktif di lembaga anti pemurtadan.
bagaimana membongkar strategi pemurtadan berkedok Islam, ya kan? Seperti itu. Jadi saya nulis buku juga untuk minimal menebus dosa saya yang lalu gitu. Ya itu tadi, karena dulu saya sangat memusuhi Islam, sangat membenci Nabi Muhammad, tapi sekarang saya berusaha untuk membela Nabi Muhammad. Ya kayak ini buku saya yang ketiga, Rasulullah Muhammad SAW, sang penolong lain yang dijanjikan oleh Yesus gitu. Jadi di Injil Yohanes itu ada parakletos, itu dia jadi Yesus ini menjanjikan penolong lain selain dirinya. Nah, jadi saya kaji di buku saya itu, dan akhirnya saya ketemu dari penelitian saya itu bahwa penolong lain yang dijanjikan oleh Yesus adalah Nabi Muhammad. Berbeda dengan ini, buku ini saya tulis untuk menjawab Anisoros. Jadi dia hidup sezaman Ahmad Deedat. Nah, jadi dia menulis buku kebenaran yang diungkapkan. Jadi Anisoros mengatakan bahwa Muhammad mustahil penolong lain yang dijanjikan oleh Yesus. Lah saya membantah itu. Gitu. Jadi buku harus lawan dengan buku, jangan buku dengan golok dengan yang lain gitu kan. Jadi sekarang itu kita perang pemikiran. Pemikiran lawan pemikiran, Pak ya. Iya. Jadi saya gampang, saya selama 11 tahun kan seorang misionaris. Otak saya tuh selalu berpikir bagaimana menghancurkan Islam. Nah, ketika 2009 saya bingung, saya ngapain masuk Islam. Tahun 2005 sampai 2008 saya berpikir, wah kalau saya di Islam miskin nih. Maaf ya, karena memang kalau di misionaris gaji besar, dana misi besar. Kalau di Islam, wah juga harus banyak sabar. Itu. Jadi itu, tapi alhamdulillah seiring berjalanan waktu akhirnya Allah menunjukkan jalan. Jadi ternyata saya itu nggak perlu macam-macam, cukup bagaimana kalau dulu saya menciptakan virusnya untuk menghancurkan Islam, maka saya sekarang harus menciptakan antivirusnya. Formulasi untuk mengislamisasi lagi ya. Iya, seperti itu. Dan saya nggak tertarik mengislamkan orang. Yang penting saya itu memperkenalkan Islam ke orang. Itulah bedanya misionaris sama dakwah di Islam. Kalau di misionaris saya harus target. Oh gitu ya? Iya. Jadi satu contoh gini. Saya kan mahasiswa. Saya kebetulan walaupun jasa SD sampai sekarang saya bimbingan skripsi, tesis, disertasi gitu kan. Jadi mahasiswa lembaga dakwah kampus saya deketin. Mahasiswa itu sampai sekarang nulis ilmiah, skripsi itu susah. Saya deketin mereka, oke, kamu saya bimbing skripsi. Saya ajarin dia cara nulis, diskusi gratis. Tapi 3-4 bulan kemudian dia ateis. Jaminan. Bisa gitu, Pak? Bisa. Sampai ada mahasiswa bilang gini, Mas, tahu nggak arti Allahu Akbar? Tahu, Allah Maha Besar. Mas bayangkan coba kalau Allah ini menciptakan suatu batu yang sangat besar, sampai Allah itu tidak bisa mengangkat batu tersebut. Bisakah itu? Dengan cara gitu, logika kayak begitu? Iya. Tanpa sadar Anda udah meragukan kuasa Allah. Kalau Anda meragukan kuasa Allah, Anda udah murtad loh. Sama aja dengan tadi agama yang sama. Coba tanya ke orang Islam. Pasti akan banyak yang setuju, yang menyatakan semua agama sama. Padahal Allah sendiri mengatakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah itu Islam. Ya kan simpel loh. Pemurtadan itu simpel. Jadi jangan berpikir bahwa pemurtadan itu orang Islam harus berpindah agama. Enggak. Banyak strategi dan spesialisasi saya di sini, perang pemikiran. Oh, Masya Allah. Sahabat Ngaji Cerdas ini kayaknya nggak bisa satu episode ini. Atau nanti Pak Anton saya usulkan, nanti bikin channel YouTube ya? Iya, insya Allah kan, rencana gitu. Iya, nanti kan buku kan udah ada nih. Nanti kan tadi buku dilawan dengan buku. Sekarang kan media nih banyak nih. Iya. Salah satunya platformnya YouTube. Termasuk Ngaji Cerdas juga. Insya Allah mohon doanya Ngaji Cerdas. Insya Allah Ngaji Cerdas akan membantu Pak Anton buat channel YouTube ya. Insya Allah. Dalam waktu dekat nih Pak Anton. Iya, Insya Allah. Jadi memang kita harus berani di situ, main di situ gitu. Oke, ini sangat panjang ini. Sedangkan kita nih karena di masjid ya, khawatir kepentok dengan zuhur. Nah ini dipersingkat aja. Tadi kan proses bagaimana Pak Anton ini murtad ya. Dan proses bagaimana mengkristenisasi ya. Tadi jadi misionaris di kampus dan sebagainya. Nah tadi nasib 60 mahasiswa ini, saya kan seorang muslim nih, berhak punya tendensi nih ke Bapak nih.
Bagaimana nih mengislamisasinya lagi nih, mengislamkan lagi? Kebanyakan orang pasti tanyanya di situ ya. hampir semua channel YouTube yang saya di situ ketika saya mengisahkan saya pernah 60 orang, pertanyaannya pasti itu. Iya. Jadi gini, mahasiswa kan setiap tahun pasti berganti. Betul. Apalagi sasaran utama saya kan mahasiswa tingkat akhir. Ketika mereka udah wisuda saya kehilangan jejak. Mahasiswa yang ada ketika tahun 2008 saya masuk Islam itu sampai 2009 sebelum saya hijrah berapa bulan saya coba deketin mereka lagi, tapi ternyata susah. Karena apa? Karena ya itu tadi perbedaan antara Islam sama Kristen. Kalau di Islam itu kita tuh cuma mendakwakan saja, tidak mentargetkan. Nabi Muhammad saja tidak bisa mengislamkan Habib Thalib. Habib Thalib pamannya, Abu Jahal pamannya Nabi. Ya kan? Tapi apakah Nabi Muhammad bisa mengembalikan mereka ke Islam? Tidak bisa. Karena itu hidayah ya. Hidayah itu tergantung dari Allah. Jadi walaupun saya berhasil memurtadkan mereka, atau jangankan yang murtad lah, jangankan yang udah dibaptis oleh gereja ya. Ini yang mahasiswa masih Islam tapi udah benci masjid. Nah, sedangkan saya ketika 2008 saya kan masuk Islam di Jamaah Tabligh, kemudian saya tinggal di masjid ya, Masjid Al-Aqsa Jajar 2 Malang. Dia saya suruh nganterin ke masjid, masuk masjid aja nggak mau. Sampai segitunya, Pak? Sampai segitunya. Saya udah berusaha, loh. Justru dia bilang, dulu yang ngajarin saya kan kamu. Kebalikin jadi. Sampai kayak gitu. Jadi ketika saya udah berhasil memurtadkan, mengateiskan orang, ya kan, orang Islamnya tetap Islam, nggak mau pindah agama, tapi dia sangat benci masjid. Tapi ketika saya masuk Islam, saya tinggal di masjid, dia sendiri nggak mau masuk masjid. Iya. Jadi intinya kalau misalnya, jadi saya tuh berpikir gini, daripada saya memikirkan 60 orang itu kan dosa yang harus saya hadapin nanti di akhir zaman nanti ya, ketika yaumul hisab nanti. Maka untuk mengimbanginya, saya nulis buku, saya membina mualaf, saya membentengin akidah umat. Dalam artian apa gini, kita itu hitungan aja. Dulu yang saya murtadkan 60 orang. Moga-moga sejak 2008 sampai sekarang dan sampai saya nanti meninggal, itu lebih banyak yang saya selamatkan. Jadi intinya, yuk. Maka jadi orang itu paling enak jangan meyakinin penebusan dosa, karena kalau mereka meyakinin penebusan dosa, sekali berdosa lupa dia dosa lagi. Tapi kalau kita menganggap bahwa dosa kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hari akhir, maka saya berpikir gimana cara mengimbangin dosa-dosa tadi gitu. Jadi daripada saya berpikir 60 orang ini bagaimana, mending saya berpikir bagaimana saya membentengin akidah umat. Nah nanti apakah saya ikhlas apa enggak kan hasilnya nanti itu. Jadi yang penting kita berusaha. Sudah ikhtiar ya Pak ya. Bekal kita kan amal jariah, ilmu yang bermanfaat. 3 tadi deh, sama 3. Doa anak yang soleh kan. Lah saya karena keahlian saya menulis, keahlian saya berpikir ilmiah, saya ingin sebanyak-banyaknya ilmu yang bermanfaat ini. Ya melalui YouTube kayak gini kan. Ya insyaallah. Gitu. Jadi daripada berfokus ke 60 orang tadi dan ini adalah bagian dosa dari saya termasuk membaca Quran tadi. Sekarang saya berpikirnya bagaimana berbuat baik, berbuat manfaat, bagaimana untuk membela Islam dengan sungguh-sungguh seperti itu. Masya Allah. Dan sahabat ngaji cerdas, ini nih senjatanya yang sekarang nih. Lihat Pak bukunya Pak. Ini buku teman. Oh buku teman. Oh ini referensi. Iya referensi. Berarti yang ditulis belum ada? Belum. Nanti saya kasih cover bukunya. Oke siap. Nanti siapa tahu ada yang mau pengen order gitu kan, nanti langsung nanti di cover bukunya saya kirim. Oh siap Insya Allah. Nah itu seru banget ya sahabatnya cerdas ya Masya Allah. Mudah-mudahan ini saya jadi kebuka nih, ternyata ada Mormon, ada apa banyak. Kalau Yehova ya tadi. Jadi gini, kekristenan itu kalau secara gampangnya itu dibedakan menjadi Unitarian sama Trinitas tadi. Kalau Unitarian itu mereka cenderung menganggap bahwa Tuhan itu esa, kayak Kristen Ortodoks Syria, Saksi Yehova, Advent gitu kan, Mormon gitu. Kemudian kalau yang menyembah Yesus, yang mengatakan Yesus Allah Bapa, Roh Kudus itu satu pribadi, yang tunggal itu Katolik, Protestan. Itu pun Katolik, terutama Protestan ini terpecah lagi menjadi berapa sekte gitu kan. Makanya yang saya bingung itu kok sesama pendeta mereka debat gitu ya. Itu mungkin alasannya ya. Iya, ya itu tadi kalau di Islam kan
masalahnya cuma khunut atau tidak pakai khunut itu khilafiyah itu udah ratusan tahun ya. Tapi kalau di gereja nggak seperti itu. Baptisannya saja beda, kayak Mormon dengan ini. Yang satu menganggap Yesus itu Tuhan, yang satu menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Yang satu menganggap Yesus disalib, yang satu menganggap Yesus tidak disalib. Yang satu menganggap Yesus penebus dosa, yang satu Yesus bukan penebus dosa. Kan ini kontradiksi yang banyak. Bahkan salah satu ini mu'alaf juga, nanti siapa tahu bisa jadi narasumber ngaji cerdas, namanya Ustadz Donditan. Dia sudah. Nah, dia lagi bikin buku kontradiksi dalam 4 gospel ya. Saya jadi editor bukunya itu. Itu malah, jadi editornya Panton. Jadi itu malah dijelaskan kontradiksi antara gospel Markus, Matius, Lukas sama Yohanes gitu. Jadi ini lagi moga-moga cepat terbit bukunya. Ternyata dunia itu sempit ya. Tadi sebut Kodonitan. Itu sering collab sama kita. Bagus itu. Tadi kan kita bicara tentang pemurtatan, misioner segala macam. Nah, ini belum ditekankan kisah Pak Anton ini kembali lagi ke Islam ini ya. Tadi kan udah disinggung sedikit nih. Mungkin perlu ditekankan lagi nih proses kembalinya lagi ke Islam nih, biar lebih detail lagi kita bisa simak dari Pak Anton gimana. Jadi gini ya. Saya itu orang yang kritis, saya itu orang yang analisis, nggak mudah percaya. Kalau sesuatu nggak logika bagi saya nggak akan mengimanin. Kalau Tuhan itu tidak logika bagi saya, mending saya tidak bertuhan. Gitu. Jadi intinya saya itu orang yang liberal. Tapi perbedaan antara Islam liberal sama Kristen liberal itu di sini. Kalau di Kristen itu kami menyadarin bahwa Kristen yang ada hari ini, agama Kristen yang ada hari ini, itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang sebenarnya. Ternyata kita itu lebih banyak mengacu kepada doktrin gereja, apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja daripada yang oleh Yesus sama Allah Bapa itu sendiri. Bahkan Taurat Injil yang asli pun kami kesulitan. Mana Taurat sama Injil yang asli ini sampai sekarang sarjana Kristen pun lagi mencari kitab mana nih yang benar gitu kan. Sampai kayak Kodonditan kontradiksi 4 Bible, kontradiksi antara kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi ternyata di dalam kitab yang kami anggap suci ini banyak kontradiksi, banyak perselisihannya. Jangankan dari antar kitab, dalam satu kitab sendiri loh ada gitu. Sehingga saya menjadi liberal. Saya berusaha membebaskan diri dari semua kontradiksi yang ada dalam gereja menuju agama yang diajarkan oleh Allah, agama yang diajarkan oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Justru sampai titik akhir saya membandingkan tuh antara Taurat, Injil dan Al-Quran. Akhirnya saya menemukan ternyata dalam Taurat, Injil, Al-Quran itu ada satu kesatuan ajaran Allah di dalamnya. Jadi saya pilah-pilah dan sebagainya selama 11 tahun saya meneliti. Alhamdulillah 2008 saya masuk Islam lagi. Nah makanya itu yang saya tulis di buku-buku saya. Jadi ketika dalam Al-Quran ada Qul huwallahu ahad, ternyata dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru juga ada Qul huwallahu ahad. Tapi ingat, ketika Nabi Muhammad memarahin Umar bin Khattab saat memegang gulungan Alkitab berbahasa Arab. Jadi gini pesan Nabi, ini bukan melarang ya. Kadang-kadang orang benci, jangan pelajarin kristologi, jangan pelajarin Alkitab. Anda boleh mempelajari kristologi, mempelajari Alkitab ketika akidahnya kuat. Jangan sampai kayak dulu, saya masih remaja, akidah saya belum kuat, saya mempelajari kristologi, akhirnya saya malah murtad. Gitu. Walaupun sama-sama tauhid nih gitu kan. Nah, akhirnya saya mempelajari ada satu kesatuan ajaran Allah di sana. Sisi lain, saya itu menolak doktrin iman Kristen Mormon. Mormon itu dia meyakini bahwa Joseph Smith didatangin oleh Allah Bapa dan Yesus. Jadi kalau Nabi Muhammad itu kan menyendiri di Gua Hiro. Kalau Joseph Smith, pendiri gereja Mormon, itu menganggap bahwa semua gereja itu telah jatuh dalam kemurtatan besar. Sehingga dia menyepi di suatu hutan, saat itu dia mengaku didatangin oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus. Jadi dia mengaku bahwa Allah Bapa dan Yesus itu berupa wujud fisik. Gitu. Nah, padahal Nabi Musa itu dalam kitab Keluaran sama ini Al-Araf itu sama, kisah Nabi Musa melihat wajah Allah di gunung Tursina. Kalau di kitab Keluaran tadi Gurun Sinai. Intinya sama, ketika Allah menampakkan wajah atau tangannya
itu gunung-gunung meletus, Musa pun pingsan. Jadi tidak ada yang bisa melihat wajah Allah. Nah, kenapa kok Joseph Smith mengaku dia bisa melihat wajah Allah? Itu kan kontradiksi lagi. Dari situ saya banyak mengkaji, ternyata alhamdulillah dari semua yang saya perbandingkan ya, agama-agama, saya kan juga mengkaji agama lain, kitab suci agama lain, sehingga 2005 itu saya meyakinin bahwa Islam agama yang benar. Ketika ada orang Islam ngajak saya sholat ke masjid, saya sholat. Tapi hari Minggu saya tetap ke gereja. Ya, karena saya pikir waktu kalau saya Islam, saya miskin nih gitu. Itu kan faktor ekonomi juga gitu. Jadi banyak manfaat-manfaat, fasilitas-fasilitas yang saya ketika masuk Islam bisa hilang gitu. Tapi alhamdulillah 2008 masuk Islam, November 2008. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi intinya justru saya banyak menemukan tentang kebenaran Islam, hidayah Islam di gereja. Bukan ketika saya lahir sampai remaja. Maksudnya di gereja ini kan kontradiksi tadi ya. Bukan pembuktiannya kan. Pembuktian adanya di Al-Qur'an. Iya, tetap mengkaji Quran. Jadi gini, di gereja itu ada Islamologi. Oh, ada ya? Ada. Jadi apa yang dipelajarin? Kami itu mempelajari ada juga. Jadi jangan salah, misionaris pun bisa hafal Quran. Ada bahasa Arabnya pun bagus. Karena tujuannya, jadi kan kami kan tugasnya untuk menyebarkan Kristen ini dulu ya, menyebarkan agama Kristen ini ke seluruh dunia. Ya kan? Jadi ketika dia mau ditempatkan di negara-negara Muslim termasuk Indonesia, ketika dia yang ditargetkan adalah orang Islam, maka dia harus belajar kitab sucinya agama Islam, ritualnya bagaimana, hadisnya, mana ayat-ayat yang bisa menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Maka yang muncul kristenisasi berkedok ajaran-ajaran Islam. Jadi kami belajar di gereja, jangan salah, kitab-kitab Khilafiyah dan sebagainya kita kaji semua. Kenapa perbedaan Islam sama Ahmadiyah, perbedaan Islam sama Syiah, kenapa riwayatnya mereka bentrok dan sebagainya kita pelajarin. Karena apa? Karena itu bermanfaat untuk strategi misionaris. Gitu. Jadi misionaris yang sungguh-sungguh nih, kan ada misionaris yang abal-abal itu memang mereka yang sungguh-sungguh ini sebagai misionaris mengkaji semuanya itu di Islamologi. Misionaris itu digaji nggak Pak? Tidak ada yang digaji, banyak. Berapa Pak? Janganlah nanti malah iri nanti. Enggak tuh, saya merasakan ya. Jadi sejak saya jadi misionaris, kemudian saya Islam kan saya jasa SD karena saya seminari gereja. Jadi sejak 2009 sampai sekarang, kalau dari segi ekonomi saya lebih besar ketika saya Kristen. Oh gitu. Ya, penghasilan saya di gereja itu bisa 2 digit lebih ya. Kalau di Islam harus berjuang 3 juta, 4 juta aja harus berjuang. Tapi berkah Pak ya. Apalagi ini. Tapi memang itu ketika saya di gereja saya merasakan kering sekali hati itu. Jadi kebahagiaan itu kayak saya sangat-sangat jauh dari Tuhan ya. Tapi ketika saya di Islam jadi bukan materi gitu. Jadi walaupun materi itu kita berjuang, tapi ada semacam kedamaian di hati, itu yang paling penting. Gitu. Ada rasa qanaah Pak ya. Iya gitu. Jadi selain itu kan kalau ini ya saya kayak ini kan suatu contoh lagi gandeng Agus Idwar. Coba dilihatkan ke sahabatnya. Jadi Agus Idwar beliau ada Create Your Golden Moment ini, beliau juga punya buku manajemen dosa. Ini lagi saya tulis ulang. Saya dengan Ustadz Agus Idwar sekarang lagi bikin training manajemen SDM. Seperti itu. Jadi kalau masalah rezeki ya memang kreativitas, entrepreneur gitu loh. Jadi intinya saya tidak pernah berpikir membandingkan, dulu saya Kristen gaji sekian gini-gini, saya di Islam gini. Kenapa? Kalau saya memikirkan itu iman lemah. Iya betul. Tapi alhamdulillah di sini walaupun keluarga istri saya kan juga mualaf juga kan HKBP. Jadi 8 saudara cuma istri saya yang Islam. Tapi kami di keluarga walaupun kami itu Islam mereka Kristen, kami saling tolong menolong. Itu yang alhamdulillah sampai sekarang ini yang membuat kami itu agak nyaman ya di situ gitu. Jadi intinya ketika anak sakit kayak kemarin anak saya nomor 2 sakit epilepsi itu masuk rumah sakit atau apa, keluarga juga ikut bantu. Jadi jangan bayangkan ketika saya masuk Islam kemudian ke Kristen frontal, enggak. Saya tuh dengan keluarga istri kami saling menghormatin. Jadi keluarga kami ini keluarga Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi walaupun saya Islam mereka Kristen, kami bisa berdampingan. Kami bisa hidup damai selayaknya keluarga ya, dengan mertua saya, dengan saudara-saudara istri, kami bisa saling membantu seperti itu gitu. Jadi banyak orang
masuk Islam kemudian menjauhin keluarganya, ya enggak seperti itu. Kami alhamdulillah, jadi kami itu bisa menempatkan diri mana dakwah, mana muamalah. Kalau dalam dakwah, la ilaha illallah, Islam satu-satunya agama yang benar gitu kan. Tapi ketika kami berinteraksi dengan keluarga kami, dengan orang-orang lain yang mereka non muslim, yang masih Kristen dan sebagainya gitu, ya kami saling menghormatin. Itu jadi itulah justru keindahan Islam itu di situ gitu, bahwa Islam ini adalah Islam rahmatan lil alamin gitu. Tadinya yang saya mau tanya, bagaimana hubungan dengan keluarga, udah dijawab ternyata sahabat ngaji cerdas. Iya, jadi intinya enggak, kalau di keluarga saya walaupun Islam, ada Islam kejawen. Ada juga ya. Ada Pak D saya pernah nunjukin ke saya KTP-nya tanpa kolom agama. Wah, keren kan? Jadi keluarga saya di Malang pun jangan kira Islam semuanya ahli sunnah wal jamaah, enggak. Ada yang agamanya pancing, ada yang agamanya senapan gitu. Orang lain sholat dia masih berburu gitu kan. Ada yang Pak D saya udah ngaku, saya ini kolom agama KTP aja agamanya kosong, bangga. Jadi makanya itulah cobaan kita itu untuk menjadi ahli sunnah wal jamaah, menjadi seorang muslim itu yang sesuai Al-Quran dan sunnah itu memang berat gitu. Jadi di keluarga saya pun Islamnya beragam aliran ya. Kemudian kalau di keluarga isi mayoritas Kristen. Jadi 8 saudara, cuma istri saja yang Islam. Tapi alhamdulillah kami di keluarga baik-baik saja dan kami rukun. Bahkan selalu mertua saya itu mengatakan, nggak apa-apa Anton sama Dora ini beda agama, tapi kami harus menyatu dengan mereka dalam segi keluarga. Jadi kalau dalam segi iman itu hak asasi kami memilih Islam, tapi dalam hal keluarga kami harus merangkul satu sama yang lain. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Sahabat ngaji cerdas, tidak terasa nih sudah mau hampir 1 jam, 40 menit ya. Hampir 1 jam, cuman nggak kerasa nih, saya asik dengerinnya nih. Tapi itu salah satu penyakit orang kalau saya jadi narasumber itu selalu lama. Dengan Kodondi aja bisa sampai 2 jam. Insya Allah nanti mudah-mudahan ngaji cerdas segera membantu Pak Anton buat channel YouTube ya, karena ini sangat penting Pak. Insya Allah ini mencerdaskan umat nih, sesuai dengan ngaji cerdas, mencerdaskan umat gitu ya. Banyak yang ingin saya masih tanyakan Pak, tapi karena waktu juga nih, kita kalau udah lebih dari 1 jam takutnya jenuh juga nih sahabat ngaji cerdas. Tapi insya Allah nanti mungkin ada part selanjutnya atau nanti di YouTube-nya Pak Anton gitu ya. Insya Allah sahabat ngaji cerdas, terima kasih yang sudah menyaksikan sampai habis nih Pak. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan bisa di-share nih ke grup-grup WA gitu ya, atau ke media sosial lainnya yang disebar adalah linknya, bukan videonya. Linknya. Karena tanpa support sahabat ngaji cerdas kita juga tidak bisa berkembang gitu Pak ya. Karena zaman sekarang kan banyak yang re-upload, banyak yang membajak. Kalau dulu kan bajakan ya, kalau sekarang re-upload. Maka untuk mendukung untuk mendukung ngaji cerdas, maka sahabat ngaji cerdas bisa juga men-share link-link video yang lain juga insya Allah. Dan sahabat ngaji cerdas banyak juga kesaksian atau wawancara dengan mualaf lainnya bisa disaksikan di channel ngaji cerdas gitu ya. Barakallah Pak Anton, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat Pak Anton insya Allah. Kapan waktu kita akan jumpa lagi, dialog lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua Pak Anton. Mungkin untuk closing statement sekalian pesan-pesan bisa juga buat ngaji cerdas, sekalian pamitan. Saya tertarik dengan buku ini, Mehuda Kor ya. Jadi ini karya Pak Haji Muhammad Swaidi. Jadi gini, saya kan selalu mengkaji Taurat, Injil, Quran ya, baik itu saya di gereja maupun ketika saya masuk Islam, saya baca literatur itu. Islam pada zaman dulu adalah pemimpin dunia, 2/3 dunia ditunduk dalam khilafah Islam. Tapi lihat kondisi Islam saat ini. Tercerai-berai ekonomi, politik, sebagainya ya kan. Dulu Islam menjadi pemimpin dunia. Kemudian Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Jabar dan sebagainya itu ya, Ibnu Taimiyah. Mereka adalah hafid Quran. Dan mereka termasuk seorang cendekiawan muslim. Bahkan Barat pun ketika abad pertengahan, ketika Islam unggul dalam segi sainsnya, ilmu pengetahuannya, Barat saat itu masih terbelakang. Tapi kenapa hari ini Islam seperti ini? Salah satu yang saya kaji penyebabnya adalah orang Islam sekarang itu lebih banyak menghafal Quran.
Jadi targetnya selalu orang tua masukin anak ke pondok pesantren supaya menjadi hafid Quran. Padahal nggak salah di situ, tapi akan jauh bermakna kalau kita itu memahami Quran juga. Masa dengan metode Mehudakor ini ada satu keistimewaan yang sekarang lagi saya berusaha untuk mempopulerkan, memasyarakatkan metode ini. Itu ada 7 tahapan untuk mempelajari Al-Quran. Jadi di sini suatu contoh di Mehuda itu dipilih berapa tema-tema. Misalnya tentang rezeki, tentang agama pakai akal dan sebagainya. Jadi dalam tahapan pertama itu dimunculkan suratnya, ayat berapa itu kan, bahasa Arabnya utuh, kemudian dijelaskan tentang Al-Quran perkatanya. Jadi membaca, menghayatin satu persatu, kemudian nanti setelah membaca dia nanti akan ada tafsir Qurannya, pakai tafsir Quran Ibnu Katsir gitu kan. Setelah itu baru bagaimana diajarkan mengamalkan, baru mendakwakan. Jadi ini yang sekarang lagi ingin kami kembangkan Mehuda ini. Intinya apa? Supaya umat Islam ini naik kelas. Yang tadinya cuma hanya sekedar dia mengkaji, menghafalkan dan membaca saja, bagaimana dia mengkaji. Saya sendiri kenapa selama bisa masuk Islam lagi? Jika dulu saya berislam karena orang tua, sekarang saya berislam karena penelitian. Karena berpikir, Pak. Karena berpikir. Jadi saya membaca ayat Quran ini menggunakan sola scriptura. Sola scriptura itu bagaimana kita membandingkan ayat dengan ayat, gitu kan. Kemudian yang kedua saya menggunakan hermeneutika. Jadi satu surat itu saya kaji maknanya seperti apa, langsung itulah yang justru akhirnya dengan metode itu saya semakin akrab dengan Al-Quran. Yang tadinya awalnya saya bertujuan untuk supaya mempelajari Quran guna sebagai bahan pemurtatan, bagaimana supaya orang Islam itu dengan pendekatan Al-Quran versi saya yang saya kembangkan tadi dia menjadi murtad. Justru saya yang masuk Islam. Nah, sayangnya orang Islam sekarang itu mereka kurang mempelajari Al-Qur'annya. Jadi di sini saya berharap semoga ngaji cerdas ini mengembangkan suatu metode dakwah supaya orang Islam ini semakin tertarik untuk mempelajari Islam. Apalagi kalau narasumbernya kan mu'alaf ini yang mereka ini perjuangannya untuk masuk Islam itu subhanallah, banyak suka, banyak dukanya. Mempertahankan Islam loh. Masya Allah, saya aja 2008 sampai sekarang ini Allah lah yang paling kadang-kadang saya dengan istri ini kadang kalau di Islam kayak gini gimana masuk Kristen. Jadi ketika ujian berat kayak kemarin kan saya kena COVID, saya operasi dalam waktu yang sama, jadi Februari sampai ini. Jadi anak kena epilepsi, justru saat itu beban berat sekali, tapi Allah lah yang menguatkan. Jadi untuk mempertahankan Islam itu tidak mudah. Jadi bagi Anda yang Islam, hati-hati, marilah kita bentengin akidah kita. Banyak jebakan-jebakan, banyak perang-perang pemikiran yang justru tanpa sadar ingin menyesatkan kita, sehingga kita bisa murtad tanpa sadar. Kalau kayak saya sih langsung ya dari Islam keluar masuk Kristen, itu murtad yang nyata. Yang nyata. Tapi saat ini banyak orang Islam yang murtad tanpa sadar. Dianya Islam tapi pemikirannya udah nggak Islam. Makanya bagaimana dengan metode Quran seperti Mehuda ini kita semakin mendekatkan orang terhadap Islamnya. Gitu. Masya Allah. Dengan ngaji cerdas juga ini kan. Insya Allah. Cari tema-tema yang bagus supaya orang semakin karena ternyata sharing dengan mu'alaf itu bisa menguatkan iman juga gitu loh. Banyak juga yang komen Min, gara-gara nonton video ini iman kita bertambah, alhamdulillah. Berarti kan jadi amal jariah bagi narasumber dan semua yang terlibat. Jadi moga-moga ngaji cerdas bisa ini nanti saya kenalkan dengan teman-teman biar teman-teman mu'alaf yang kisah-kisahnya juga bisa menjadikan sumbangsi ini ya untuk umat Islam supaya semakin mencintai Islamnya. Karena wal asr semua demi masa semua manusia itu berada dalam kerugian kan. Betul. Ya kan, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, menasihatin dalam kebenaran dan kesabaran.
Kalau kita nggak melaksanakan ini, banyak orang yang murtad, banyak orang yang membenci Islam gitu. Jadi marilah kita melalui ngaji cerdas ini ya menasihatin dalam kebenaran dan kesabaran ini. Itu kunci kita. Dan supaya dengan orang menyaksikan konten-kontennya ngaji cerdas, dia bisa semakin beriman dan bisa beramal soleh. Alhamdulillah. Itu closing statement yang kita bikin jadi optimis banget ini. Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Anton, insya Allah, masya Allah ya. Jadi closing statementnya aja udah bikin saya merinding ini. Jadi sahabat ngaji cerdas, ya hati-hati kalau kata Pak Anton, jangan sampai kita dimurtadkan dengan kita tidak terasa ya. Maksudnya gimana tadi, tidak murtad tanpa sadar. Iya, murtad tanpa sadar. Sholat ditinggalkan ya. Jilbab dibuka gitu ya, menganggap agama semua sama gitu kan. Jadi benci dengan syariat Islam itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Sepudin dan bersama Pak Anton Kristiono undur diri ngaji cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.